Pernah nggak sih, kamu bayangin dunia di mana semua orang jadi tokoh utama? Jalan santai aja bisa jadi chaos, ada yang lari slow motion ngejar cinta, bapak-bapak monolog soal cicilan, anak SMA berantem lengkap efek petir, semua merasa pusat cerita. Tukang bakso lewat, theme song sendiri, kucing oren narasi batin, semua makhluk punya plot twist masing-masing. Hidup bakal super melelahkan, nyebrang jalan nunggu orang syuting adegan perpisahan, beli kopi nunggu barista selesai curhat. Dunia penuh tokoh utama, seru di bayangan tapi chaos di kenyataan. Cerita bagus butuh karakter pendukung, figuran, bahkan penjahat. Mereka yang bikin tokoh utama jadi spesial. Kalau semua orang superhero, siapa yang jadi warga sipil panik? Justru peran lain bikin cerita hidup jadi utuh. Balik ke realita, seringnya kita justru merasa figuran, cuma lewat di cerita orang lain. Pernah nggak masuk frame orang bikin TikTok di mall? Atau di reuni, temen cerita pencapaian, kamu cuma penonton setia. Rasanya kayak hidup kita nggak penting, cuma numpang lewat. Media sosial penuh cerita seru orang lain, kita cuma scroll sambil makan mie instan. Kadang, bahkan di cerita sendiri, kita merasa bukan pemeran utama. Liburan sendiri malah jadi pendengar kisah orang. Perasaan figuran ini muncul di mana saja, kapan saja. Kita tahu semua alur cerita orang, tapi lupa nulis cerita sendiri. Akhirnya, kita merasa cuma karakter sampingan yang tugasnya membantu tokoh utama. Tapi, benarkah peran figuran itu nggak penting? Kenapa kita kadang merasa pusat perhatian, kadang figuran? Jawabannya, egosentrisme kognitif. Kita cenderung melihat dunia dari sudut pandang sendiri. Kita merasa spotlight imajiner selalu menyorot kita, padahal orang lain sibuk dengan urusannya. Kesandung di mall, panik semua orang lihat, padahal mungkin nggak ada yang sadar. Di jalan, motor nyalip, kita merasa diserang pribadi, padahal dia cuma buru-buru. Saat spotlight itu mati, misal di pesta nggak ada yang nyapa, kita merasa nggak penting. Semua ini karena ekspektasi kita jadi pusat dunia, padahal setiap orang punya dunianya sendiri. Realitanya, spotlight itu cuma ada di kepala kita. Bayangin kalau semua orang ngotot jadi pemeran utama. Rapat kantor jadi ajang adu monolog, nggak ada yang mau dengar. Di jalan, semua merasa prioritas. Lampu merah cuma saran, hasilnya macet total. Dalam pertemanan, semua mau jadi pusat cerita, curhat berubah jadi lomba penderitaan. Dunia nggak dirancang buat miliaran pemeran utama. Ekosistem butuh keragaman peran, ada pemimpin, ada pengikut, ada pembicara, ada pendengar. Ada yang bersinar di panggung, ada yang kerja di belakang layar. Keinginan jadi pusat perhatian itu manusiawi. Tapi sadar kalau kita nggak bisa selalu di spotlight adalah kunci kedewasaan. Dunia butuh semua peran, bukan cuma pemeran utama. Jadi figuran memang nggak enak, tapi peran kecil sering punya dampak besar. Pernah nggak nahan pintu lift buat orang lain, buatmu sepele, buat dia bisa mengubah hari. Pujian kecil ke teman bisa jadi bahan bakar semangatnya. Jadi pendengar, ngasih tempat duduk, menyapa satpam, hal kecil, tapi membangun jaring kebaikan. Karakter pendukung di film kadang jadi kunci. Samwise di Lord of the Rings bukan pahlawan utama, tapi tanpa dia, Frodo nggak sampai ke tujuan. Peranmu mungkin kecil, tapi bisa jadi penentu akhir cerita besar. Kita nggak pernah tahu kapan peran kecil itu jadi sangat berarti. Dunia butuh pahlawan di balik layar. Bayangin tubuh manusia, ada otak, jantung, tapi juga sel darah merah, sel kulit. Sel darah merah cuma kurir oksigen, tapi tanpanya otak dan jantung nggak bisa kerja. Sel kulit cuma pelindung, tapi tanpanya tubuh rentan infeksi. Setiap sel sekecil apapun, penting buat sistem tetap hidup. Di masyarakat juga begitu, nggak semua bisa jadi CEO. Kita butuh guru, petani, petugas kebersihan, seniman. Semua peran saling bergantung, nggak ada yang lebih superior. Kalau peranmu terasa kecil, kamu bagian krusial dari sistem besar. Tanpa kontribusimu, sistem nggak berjalan sempurna. Hidup itu maraton, bukan sprint.
Mungkin sekarang kamu cuma penonton, teman-temanmu sudah sampai garis finish. Setiap orang punya waktunya sendiri. Nggak apa-apa kalau sekarang belum bersinar. Mungkin ini waktumu belajar, membangun fondasi sebelum babak petualanganmu dimulai. Banyak tokoh besar baru bersinar setelah gagal berkali-kali. Nggak ada kata terlambat. Teruslah melangkah, sekecil apapun langkahmu. Nikmati peranmu sekarang. Figuran, penonton, kru belakang panggung. Semua mempersiapkanmu untuk peran utama nanti. Jangan terlalu khawatir soal spotlight, terus berjalan di jalanmu sendiri. Tenang aja, giliranmu akan datang.